Bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Oh dahsyat, oh hebat Tuhan. Oh sungguh mulia. Kami tinggikan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada Tuhan hari ini bukan karena kuat kami Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan, kami ingin sembah Engkau Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus.
kebaikan-Mu. Hanya Kau yang layak terima pujian. Haleluya. I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be praised. Cuma saja nyanyikan, I sing praises, I sing praises to Your name. Amin Tuhan. Oh Lord, praise. For Your name is great, is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be praised. Angkat tanganmu, I sing praises, I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises, amen, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be praised. For Your name is great, for Your name is great and greatly to be praised. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Amen, amen. Kami percaya Engkau layak untuk dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah,
Hanya Kau yang kami muliakan selamanya. Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Saat kami tidak melihat jalan di depan kami, tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Bapa. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana
I will trust in you. Lord, I will trust. My heart will trust in you. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. I will trust. I will trust. I will trust. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Kami percaya sekalipun tidak melihat. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang besar. Amin. 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 Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali
Yesus mempesona hatiku. Dia beri kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali, Yesus selamanya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat tanganmu yang sepakat. Sekali Yesus selamanya, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari lambaikan tanganmu sekali. Yesus selamanya, seakan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selama-lamanya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Amin, amin.
Kami tahu Tuhan, Engkau alasan kami hidup sampai saat ini. Amin. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, Amin. semua karena kasih dan kebaikan. Yes. Saat ini kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Amin. Kami merindukan Engkau lebih lagi. Kami merindukan kasih-Mu lebih lagi. Berfirmanlah Tuhan, Amin. berbicaralah buat kami. Karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan kami. Firman-Mu Tuhan, Amin. yang memulihkan, menyembuhkan. Bahkan firman-Mu itu Tuhan, Yes. yang membuat kami Tuhan selalu percaya bahwa ada Tuhan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Yes. Firman-Mu itu Tuhan, firman-Mu itu Tuhan yang kami perlukan. Yes. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang Kau mau. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita sudah masuki tahun 2024 dan pasti banyak pertanyaan demi pertanyaan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita masuki tahun 2024 ini, ada pertanyaan, apa yang akan terjadi di tahun ini? Apa yang terjadi dengan bisnisku, dengan pekerjaanku, dengan kesehatanku dan masa depan dan keluargaku? Apalagi kalau kita lihat hari-hari ini, terjadi banyak hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Kita melihat peperangan di mana-mana mulai terjadi, keadaan ekonomi mulai tidak stabil, dan banyak orang mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Dan banyak pertanyaan, bagaimana dengan keadaanku? Besok masa depanku bagaimana? Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Bahkan firman-Nya berkata, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah merencanakan kepada kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Damai sejahtera yang memberikan kepada kita, dikatakan apa? Masa depan yang penuh harapan. Dunia susah untuk diharapkan. Keadaan dunia ini susah untuk diharapkan. Karena orang selalu berkata, sulit keadaan tahun ini, susah tahun ini. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, bagi orang yang percaya kepadanya, kita akan diberikan apa? Masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Jadi kita gak perlu lagi takut, kita gak perlu lagi khawatir untuk menjalani tahun ini. Ada kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada kepastian buat orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita tahu bahwa langkah hidup kita akan menuju kepada apa? Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Boleh ada badai kiri kanan, boleh banyak tantangan yang ada di depan kita, tetapi kita akan terus berjalan dengan memandang kepada Yesus, bahwa aku percaya bahwa masa depan, rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal di dalam kehidupanku. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau belajar dari Daud. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini tentang Daud, saya sangat diberkati. Kadang-kadang ada perasaan cemas dalam diri saya. Sebagai manusia biasa, saya ada rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ketika saya merenungkan tentang Daud, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Di mana Daud, dia sangat muda ketika dia
saudaraku, diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Dia sangat mudah sekali. Dan dia dipilih. Karena apa? Karena Tuhan melihat hatinya, saudaraku. Di mana dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi ketika Samuel melihat kakak-kakaknya, Daud begitu luar biasa perawakannya, pantas ini jadi raja. Tapi Tuhan bilang enggak. Tapi akhirnya ketika saudaraku Samuel bertanya, apakah inikah anakmu saja? Tetapi dikatakan bahwa akhirnya ayahnya berkata, masih ada satu anak. Yang dikatakan yaitu anak bungsu yang sedang mengembalakan kambing domba, kata kepada Samuel. Maka Samuel berkata di ayat yang ke-11, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian dikatakan disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. Bapak ibu saudaraku, ketika Daud dipilih untuk diurapi menjadi raja menggantikan Saul, dia sangat mudah kemerah-merahan. Dikatakan sangat polos. Dia anak bungsu yang barangkali tidak jadi perhatian khusus buat orang tuanya. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, Bang, Tuhan melihat hati daripada Daud ini loh, saudaraku. Hatinya yang selalu, saudaraku, mengasihi Tuhan. Hatinya yang selalu, saudaraku, ingin menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya harus menyadari benar. Tuhan tidak lihat, wow, seberapa hebatnya kita, seberapa pandainya kita. Tapi Tuhan lihat hatinya. Hati kita ini loh saudara yang Tuhan lihat. Apa hati kita tak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Daud ketika dia mengembalakan 2-3 ekor kambing dombanya, saudaraku, di tempat yang sangat sepi. Di padang rumput barangkali dia hanya sendiri di situ dengan kambing dombanya. Hanya beberapa. Bayangkan di tempat yang penuh dengan kesepian yang luar biasa. Yang gak ada yang bisa dia lakukan. Tapi yang dia lakukan cuma apa? Dia ingin nyenengin Tuhan, dia main musik. Hanya dengan kecapi dia nyembah Tuhan. Ketika saya lihat di Amerika, saya lihat sebuah teater, saudara, kolosal. Yang luar biasa menceritakan tentang Daud. Di situ ada, di pertunjukan itu, saudara, ditunjukkan ada seorang anak muda. Sedang, saudaraku, mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, yaitu Daud. Di tengah kesepian itu, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat Tuhan tidak tahan. Itu yang membuat mata Tuhan tertuju kepada Daud. Karena dia lihat hatinya Daud ini loh saudaraku. Maka itu Tuhan ingatkan hari ini, bahwa rencana Tuhan gak pernah gagal. Tuhan memilih kita. Untuk Tuhan ingin hidup kita ini saudara, membawa dampak yang luar biasa. Maka dia ingin menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Dia ingin mengangkat kita, meninggikan kita. Supaya apa? Lewat hidup kita namanya semakin dimuliakan. Jadi hari ini Tuhan itu sangat-sangat mengasihi setiap kita. Tuhan tidak pilih kasih. Dia mengasihi setiap kita apapun keadaan kita, apapun latar belakang kita, apapun saudaraku kegagalan yang pernah kita alami, ataupun barangkali kita pernah terpuruk, kita jatuh, kita hancur. Tuhan gak lihat masa lalu, tapi dia lihat kita sekarang. Dia lihat hati kita sekarang. Apa hati kita tertuju kepada Tuhan? Itu yang Tuhan lihat hari ini. Maka itu Tuhan memanggil dan memilih Daud untuk menjadi seorang raja. Tetapi yang luar biasa, yang ketika saya baca firman Tuhan ini, ketika dia diurapi menjadi raja,
Dia tidak langsung kemudian dia menempati posisinya Saul menjadi raja. Dia tidak langsung dia tinggal di istana. Dia memilih pengawal yang luar biasa. Tetapi dia tetap menjadi apa? Seorang gembala. Barangkali kalau Daud tidak siap hatinya, dia bisa komplain sama Tuhan. Katanya aku diurapi jadi raja. Tapi mana kerajaan itu? Mana itu jabatan itu? Mana posisi itu? Bisa saja dia komplain. Bahkan kakak-kakaknya barangkali mentertawakan dia, bilang begini, katanya kamu diurapi raja, menjadi raja. Buktinya mana? Buktinya mana? Kamu tetap aja jadi gembala domba. Kamu masih gembalakan kambing domba ayah kita. Mana posisi raja itu? Dia bisa aja dicemooh, ditertawain oleh kakak-kakaknya. Tapi hatinya tidak gusar, saudaraku. Hatinya, saudaraku, tidak goyah. Dia tetap mempercayai akan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupnya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang membuat Daud itu, saudara, mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam hidupnya? Karena dia percaya penuh kepada Tuhan. Dia percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, dia harus menunggu waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Maka itu yang membuat Tuhan tertarik apa? Hati Daud yang sabar untuk menunggu waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia menunggu dengan sabar, dia tidak terlena dengan mimpinya bahwa dia akan jadi raja. Dia tidak terlena, kemudian dia bilang, udah deh, gua santai aja. Dia bermalas-malasan, dia enggak. Dia tetap, saudaraku, mengerjakan bagiannya. Dia setia dengan perkara yang kecil yang dipercayakan, Bapak Ibu Saudaraku. Dia setia mengembalakan 2-3 ekor kambing dombanya yang dipercayakan kepada dia oleh ayahnya. Dia mengerjakan, merawat, menjaga yang namanya kambing domba itu. Kita bisa melihat di mana ketika kambing domba itu, saudara, yang dia gembalakan itu mau diserang oleh singa dan beruang. Dia tidak membiarkan itu, biarin aja dia mati. Dia lari, enggak. Tapi dia hadapi itu, saudaraku, beruang dan singa itu. Dia hadapi dan dia bisa mengalahkan. Bukan karena dia hebat, karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah menyertai dia, melindungi dia, membela dia, dan dia sanggup mengalahkan semua rintangan itu. Amin. Itu yang membuat Tuhan tertarik kepada Daud untuk menggenapi rencananya. Karena dia percaya kepada Tuhan dan dia bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, seperti dikatakan di firman Tuhan Mazmur 28 ayat 6-7. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria di hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, lihat, dia berkata bahwa hatiku percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan tertarik kepada Daud. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati daripada apa? Daripada Daud ini. Tuhan sangat tertarik karena dia percaya penuh kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi tantangan bahaya yang besar, menghadapi singa dan beruang, dia hatinya tetap percaya bahwa Tuhan perlindunganku, Tuhan pembelaku, maka dia sanggup mengalahkan semua itu. Jadi hari ini, rintangan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, percayalah bersama Tuhan, kita sanggup mengatasinya. Bersama Tuhan kita sanggup, Bapak Ibu, mengalahkan semua tantangan rintangan itu. Yang Tuhan mau hari ini kita tetap percaya penuh kepadanya. Jangan meragukan Tuhan. Maka bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta.
Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jelas Tuhan bukan pendusta. Kalau dia berjanji kepada kita maksud saya, lewat firman yang kita baca, bahwa dia akan memulihkan keadaan kita, menyembuhkan kita. Bahkan dia katakan dia akan menepati semua janji-janjinya kepada kita. Masa dia berdusta dan tidak menepatinya? Ini firman-Nya berkata, dia bukan manusia. Manusia bisa berjanji dan kemudian saudara tidak bisa menepati. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Ketika Daud, saudaraku, diurapi menjadi raja, umurnya 17 tahun kira-kira, di antara segitu Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dia diurapi menjadi raja. Dan Bapak Ibu Saudaraku, selama 13 tahun baru akhirnya apa yang Tuhan janjikan itu digenapi dalam kehidupan. Dia menggantikan Saul sebagai raja. Tapi dia harus mengalami banyak sekali proses. Ketika dia sudah mengembalakan kambing domba dan dia sudah bisa mengalahkan, Tuhan melatih dia untuk mengalahkan dulu beruang dan singa. Dia akhirnya memiliki, saudaraku, iman yang kuat, yang teguh. Bahkan dia mengalami sebuah keterampilan bagaimana, saudaraku, dia bisa berperang sekalipun tidak ada pelatihan sebagai prajurit untuk bertempur. Tapi lewat, saudaraku, hanya dengan gandanya saja, saudara, dan tongkatnya, dia bisa mengalahkan yang namanya beruang dan singa. Maka itu ketika akhirnya Tuhan mulai angkat dia, mulai promosikan dia lebih lagi. Maka firman Tuhan kata, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita apa? Perkara-perkara yang besar, saudaraku. Maka itu seperti dikatakan Lukas 16 ayat yang 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi ketika Daud setia dalam mengembalakan 3 ekor kambing domba, dia setia ketika dilatih untuk bertempur, untuk berlatih untuk berperang, saudaraku, menghadapi yang namanya singa dan beruang. Barangkali tidak sebanding ketika dia harus menghadapi Goliat, tapi Tuhan sudah melatih dia di tempat itu. Maka ketika akhirnya waktunya, Tuhan bawa dia di sebuah pertempuran. Ketika bangsa Israel menghadapi orang Filistin dan dia menghadapi namanya Goliat, mereka ketakutan karena besarnya Goliat yang raksasa itu. Tetapi Daud berkata apa? Satu hal yang luar biasa ketika saya baca firman Tuhan ini nguatin saya. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudaraku. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu Saudaraku, lihat keberanian luar biasa yang ada di dalam Daud. Itu lewat proses yang luar biasa. Barangkali lewat yang namanya dia harus menghadapi singa dan beruang. Tetapi lihat, dia boleh mengalahkannya dengan luar biasa. Dikatakan dia mengejar, menangkap, membunuh itu yang namanya beruang dan singa. Maka itu ketika dia harus menghadapi namanya Goliat, dia nggak takut, dia nggak ragu. Dia tahu dia pasti menang. Maka dikatakan, karena dia datang di dalam nama Tuhan, dia menghadapi yang namanya Goliat bersama Tuhan. Maka itu dia tidak pakai pedang,
Dia tidak pakai perisai, tombak, tapi hanya saudaraku, dia hanya memakai beberapa batu yang kecil. Umban dia lempar tertancap di kepala namanya Goliat dan mati. Bapak Ibu saudaraku, cara Tuhan mempromosikan kita itu luar biasa seperti Daud. Kita pikir, ada hal-hal yang hebat yang akan kita dapetin. Waduh, itu yang membuat kita bisa berhasil. Enggak. Dalam hal yang kecil, dalam situasi yang tidak baik, lihat Tuhan angkat Daud. Tuhan promosikan Daud ketika dia bisa mengalahkan namanya Goliat, karena hatinya percaya sama Tuhan. Amin. Dia nggak ragu sama Tuhan. Hari ini Tuhan ingin selalu membawa kita dalam perjalanan hidup ini. Barangkali kita ada menghadapi tantangan barangkali menurut kita ini besar. Tapi sebenarnya tantangan yang kita hadapi kalau kita melihat bersama Tuhan, tantangan itu kecil. Amin. Yang membuat besar apa? Karena kita yang selalu membesar-besarkannya dengan keluh kesah kita. Kita bilang masalahku besar, sakitku gak bisa disembuhkan, usahaku gagal, terpuruk, aduh aku gak bisa lagi bangkit, aku memang nasibku begini. Kita terus mengeluh. Dan akhirnya kita melihat masalah itu besar, kita gak bisa lihat Allah yang besar, yang sanggup melakukan hal-hal yang besar membela kita. Maka itu Daud, dia tidak mengatakan seperti bangsa Israel, wah Goliat besar, kita kalah, kita gak mampu. Tapi dia enggak. Dia melihat dengan caranya Tuhan memandang. Yakin dia melihat Tuhan yang besar. Sehingga dia yakin bahwa Goliat gak ada artinya apapun. Maka dia sanggup menghadapinya. Dia lari hadapi namanya Goliat. Dia mengalahkan Goliat. Disitulah akhirnya titik di mana Tuhan mulai angkat dia. Tidak langsung jadi raja. Dari saudaraku, dia setia dalam perkara kecil, Tuhan angkat menjadi perkara yang besar. Dia menjadi asistennya Saul. Kemana Saul pergi, di situ dia jadi asistennya. Bapak Ibu saudaraku, dia memimpin akhirnya tentara di Israel. Prajurit-prajurit Israel dikasih percayaan untuk yang dipimpin oleh Daud. Naik lagi. Lihat, setelah dia naik promosi, bukannya saudaraku dia langsung dapat karir raja. Enggak taunya Saul membenci dia, mengejar dia, ingin menangkap dia. Dia jadi buronan. Proses lagi. Maka itu menunggu waktu Tuhan itu dibutuhkan apa? Kesabaran. Di situ Daud belajar untuk namanya sabar. Sabar saudaraku menahan emosinya untuk tidak membalas. Sabar untuk gak marah kepada yang namanya Saul. Dia belajar sabar, Tuhan melatih dia untuk sabar. Untuk menunggu waktunya Tuhan yang tepat. Dia sabar untuk benar-benar menjaga hatinya. Barangkali ada kesempatan, barangkali waktu itu dia bisa bikin kudeta. Karena begitu banyak tentara-tentara Israel saudaraku berpihak kepada dia. Dia bisa lakukan, tapi dia nggak lakukan itu. Bahkan dia ada kesempatan ketika Saul tidur. Di situ ada kesempatan saudaraku untuk dia bisa membunuh Saul. Dia nggak lakukan karena dia tidak mau rencananya yang jadi, tapi rencana Tuhan yang jadi. Lihat, dia sabar nunggu. Kadang-kadang untuk kita melihat janji Tuhan digenapi, kita butuh kesabaran. Amin. Tuhan katakan bilang tunggu nak, sabar. Sabar. Kadang-kadang kita ini gak sabaran orangnya. Karena apa? Kita ini manusia kepingin instan. Kalau doa dalam nama Yesus langsung jadi apa yang kita minta. Jadi langsung. Tuhan gak mau jadikan kita anak gampangan Bapak Ibu. Amin. Biasanya kalau kita jadi anak gampangan, sedikit-sedikit kita minta dikasih. Kita akhirnya jadi apa? Anak yang kurang ajar. Gak tahu diri kadang-kadang. Betul, kita nggak menghargai apa yang Tuhan berikan. Kita hidup seenaknya. Kita pikir Tuhan pasti jawab doa kita. Maka itu kadang-kadang Tuhan bilang gini, tunggu nak, sabar. Seperti seorang ayah, seorang ibu, kita orang tua. Kalau anak kita meminta sesuatu, kita bilang, oh belum waktunya, nanti aja. Nanti ada waktunya. Aku akan belikan dia sepeda. Karena dia belum siap.
Karena dia masih umur 2 tahun, 3 tahun. Dia bilang nanti kalau 5 tahun, kalau dia sudah siap, aku kasih sepeda. Ada waktunya semuanya. Kadang-kadang kita kepingin, Tuhan aku kepingin seperti itu. Aku kepingin seperti dia. Aku kepingin seperti dia, seperti dia. Lihat hari ini media sosial membuat kita hidup akhirnya kepingin instan. Pingin cepat menjadi orang kaya seperti di media sosial. Aku kepingin seperti ini, aku pun jadi ini, jadi ini, jadi ini. Padahal lihat apa yang terjadi. Kadang-kadang hal-hal seperti itu akan membuat kita, tanpa kita sadari, kita terjerat dengan segala macam perbuatan-perbuatan dosa. Menipu. Akhirnya saudaraku mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya kepingin hidup kita seperti orang lain sukses begini. Padahal tidak ada kesuksesan tanpa sebuah proses. Amin. Tidak ada yang namanya kesuksesan itu instan. Tidak pernah terjadi. Semua lewat proses. Saya mau katakan, cuma kita gak pernah siap dan gak mau diproses. Karena kita ini orangnya gak sabaran. Kepinginnya, tuh kok bisa cepet deh. Seperti membalikan tangan. Kadang-kadang Tuhan bilang tunggu. Karena Tuhan mau bentuk hati kita ini. Tuhan bentuk karakter kita. Tuhan lebih suka, saudaraku, untuk membentuk karakter kita supaya kita siap. Supaya ketika kita menerima janji Tuhan digenapi, kita gak sombong. Kita tahu diri siapa yang memberkati kita, yaitu Tuhan. Sehingga kita gak lupa Tuhan. Dulu sebelum diberkati rajin ke gereja. Kalau bisa setiap hari ada ibadah, pastor. Kok bisa pagi siang malam, pastor? Kok boleh saya tidur di gereja berdoa? Benar kan? Tapi kalau sudah diberkati, jangankan saudaraku mau ke gereja, lewat gereja aja gak mau. Ya ingat kan? Pura-pura lupa, pura-pura bilangnya, oh gak taunya Google Map-nya salah jalan. Bukan dibayangin, gak mau ke gereja. Tapi kalau sudah sakit, Tuhan, gitu kan? Ya kan? Kalau sudah di rumah sakit, aku mau ke gereja. Waduh, susah saudara aku ke gereja. Bawa ranjang rumah sakit ke gereja kan susah. Di waktu disehat, diberkati, gak mau cari Tuhan. Ya kan? Lupa Tuhan. Saya mau katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi. Cuma Tuhan mau ingatin gini loh. Anakku, yuk kembali sama aku. Rencanaku itu belum digenapi. Bukan Tuhan membatalkan rencananya, tapi Tuhan menunda rencananya. Karena supaya pada waktu yang tepat, Dia menggenapinya. Supaya kita tahu dan kita menghargainya dan hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Dan kita terus mencari Tuhan. Maka itu firman Tuhan katakan, carilah maka aku akan mendapatkan. Ketuklah pintu itu akan dibukakan. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ketika engkau belum diberkati, engkau sudah diberkati, terus cari Tuhan. Karena saya mau katakan Tuhan tidak hanya sampai saudaraku, ketika kita setia dalam perkara kecil, Dia akan berikan kita perkara besar. Tidak sampai perkara besar, karena Dia ingin buat kita naik lagi untuk mendapatkan yang lebih besar. Lebih besar lagi, lebih besar lagi. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti sampai Dia memberkati kita menjadi yang besar. Tapi lebih besar lagi. Supaya ada cerita tentang Yesus, Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa. Hari ini cuma saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau saat ini sudah mencapai apa yang Tuhan, maksud saya apa yang saudara doakan sudah tercapai. Jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Semakin lagi. Kenapa? Semakin besar Bapak Ibu Saudaraku. Rencana Tuhan itu digenapi. Ada tantangan lebih besar lagi. Ada badai yang besar. Saudara perlu ada tinggal dalam hadirat Tuhan. Seperti Daud. Ketika dia belum menjadi raja, dia mencari Tuhan. Ketika dia menjadi raja, dia semakin menggila dengan Tuhan. Mencari, menyembah Tuhan. Bayangkan. Maka itu hatinya saudaraku. Itu yang Tuhan selalu lihat. Sampai akhirnya Tuhan bukan aja memperkenalkan Daud hanya menjadi namanya besar pada zaman itu, tapi sampai hari ini orang mendengar
orang mengenal dia sebagai apa? Sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk akhirnya keturunannya itu melahirkan namanya Yesus. Sampai Yesus disebut keturunan Daud. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini Tuhan ingin hidup kita ini, rencana Tuhan digenapi bukan hanya dalam hidupan kita, tapi sampai anak cucu kita mengenal kita, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan hari ini yang dialami anak cucu, karena kita yang mencari Tuhan. Saudara yang ini diberkati sampai anak cucu saudara, saudara kasih tepuk tangan. Hari ini Tuhan membuat hal yang hebat Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang terakhir, Daud itu memiliki integritas. Itu yang membuat saya katakan rencana Tuhan itu digenapi. Integritas itu saudaraku berbicara tentang apa yang diucapkan itu juga yang dilakukan. Dan Daud itu benar-benar, dia benar-benar saudaraku menjadi orang yang berintegritas, memiliki sikap jujur, tulus dan dapat dipercaya. Dan dia bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Semua yang dikerjakan berhasil. Kalau kita baca di firman Tuhan, semuanya berhasil yang dikerjakan. Sekalipun lewat proses. Karena kesetiaan dia. Daud jujur. Daud saudaraku bisa dipercaya. Dia bisa aja bikin kudeta yang saya katakan tadi. Ketika dia ada di posisi menjadi saudaraku panglima lah. Ya, yang memimpin pasukan Israel pada zaman Saul. Bisa aja dia lakukan, dia gak lakuin. Bisa dipercaya. Luar biasa dia jujur. Dia tulus hatinya. Itu yang membuat Tuhan sangat berkesan kepada dia. Membuat Tuhan saudaraku tertarik kepada dia. Mazmur 37 berkata, perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Lihat, orang yang tulus saudaraku dikatakan di sini dengan jelas saudaraku, orang yang jujur saudaraku dan suka damai, maka dia memiliki masa depan. Bahkan dikatakan Amsal 23, 17-18 dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Amin. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Di dalam Yesus ada kepastian. Harapan kita tidak akan pernah hilang. Masa depan kita sungguh ada. Maka hari ini biarlah kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, memiliki integritas di hadapan Tuhan. Benar-benar kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki integritas. Kita menjadi karyawan yang memiliki integritas. Kita menjadi pengusaha yang memiliki integritas. Kita menjadi seorang pelajar mahasiswa yang memiliki integritas. Kalau sekolah, kuliah, jujur, gak usah nyontek. Amin. Belajar, percaya Tuhan beri hikmat, kemampuan, kepandaian, saudara akan bisa berhasil. Saya mau katakan hari ini, belajar Bapak Ibu, belajar dari apa yang menjadi kisah Daud. Hari ini kita belajar untuk benar-benar kita memiliki saudara integritas yang luar biasa. Saya percaya ketika engkau lakukan hal itu, orang dunia barangkali melakukan, kalau engkau lakukan seperti itu, kejujuran, ketulusan, barangkali engkau jujur, maka engkau tidak akan pernah berhasil. Tidak. Tapi orang yang melakukan apa yang firman Tuhan katakan, dia akan berhasil. Bukan hanya berhasil, Tuhan akan bawa dia naik terus, naik terus, naik. Tuhan akan buat dia promosi lebih besar dan lebih besar lagi. Amin. Supaya nama Yesus saja dimuliakan. Saya percaya tahun ini, tahun 2024, Tuhan katakan kepada saya ketika saya berdoa, ada tahun kebaikan, tahun saudaraku mujizat, tahun di mana Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Sekalipun ada tantangan besar, ada badai besar yang akan kita hadapi, tetapi berkat Tuhan semakin besar akan dinyatakan dalam kehidupannya. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Berhenti lihat masa lalu, kita lihat masa depan yang baru. Amin. Kita lupakan yang lalu, kita lihat rencana Tuhan yang besar dengan terjadi dalam hidup kita. Jangan takut, jalani hidup ini dengan keyakinan dan percaya bahwa apa yang kukerjakan berhasil. Aku percaya oleh bilur Yesus aku sembuh. Aku percaya keluarga aku dipulihkan. Aku percaya aku mendapatkan masa depan yang cerah. Aku percaya Tuhanku hebat, Allahku hebat, akan melakukan perbuatan hebat. Saudara yang percaya, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, hatiku percaya.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan di hadapan Tuhan, hatiku percaya. Oh haleluya, hatiku percaya. Jangan takut untuk sesuatu yang baru yang sedang kau kerjakan. Tuhan katakan hari ini, jangan takut dengan usaha yang kau bangun hari ini. Sekalipun baru, persaingan terjadi di mana-mana. Jangan takut, Tuhan katakan. Aku akan menyertai kau. Aku akan bawa kau dalam kemenangan demi kemenangan. Aku akan membuka jalan, itu kata Tuhan. Amin. Aku akan membuat engkau terus naik dan bukannya turun. Jangan takut dengan kiri kananmu. Jangan takut apa yang terjadi di sekitarmu. Amin. Tapi Tuhan katakan, takutlah akan aku. Amin. Maka aku akan membuat hal-hal yang hebat terjadi. Amin. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang akan Tuhan lakukan. Dia akan buat kejutan-kejutan yang luar biasa. Sampai kau akan berkata, wow Tuhan, luar biasa. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Hari ini Tuhan kata, jangan takut, percaya, percaya. Engkau yang membutuhkan kekuatan dan kau ingin merindukan jawaban Tuhan itu terjadi. Tuhan pulihkan kadang, Tuhan sembuhkan engkau, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau ingin melihat usaha pekerjaanmu mengalami keberhasilan. Aku akan melihat apa menjadi target daripadamu. Yang kau targetkan dalam bisnismu tercapai. Angkat tanganmu. Hari ini kita andalkan Tuhan. Kita percaya sama Tuhan bahwa Dia sanggup. Kalau Dia angkat, Dia akan menyertai, menjaga kita. Maka Dia akan mengenapi janjinya dan tidak pernah gagal. Percaya, percaya. Apapun keadaan hari ini mengatakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Amin. Dia sanggup menyembuhkanmu, Dia sanggup memulihkanmu, Dia sanggup melakukan hal-hal yang hebat dalam kehidupanmu. Yang Tuhan mau hari ini, percaya, 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 percaya. Katakan dalam lagu ini, katakan dengan iman, maka itu akan terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Oh hatiku percaya, hatiku percaya. Kesembuhan, pemulihan, mujizatnya dinyatakan, dikenapi janji Tuhan terjadi saat
Tuhan, saat ini aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi, kesembuhan, pemulihan. Bahkan Tuhan mulai genapi janji-Mu dalam setiap kami. Kami percaya saat ini dalam nama Yesus. Saat ini percaya, katakan aku percaya Tuhan. Aku terima, katakan. Aku terima saat ini mujizat-Mu. Katakan dengan segenap hati. Dia sedang mengerjakan ini dengan dahsyat. Dia sedang melawat setiap kita. Katakan aku percaya, aku bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya oh, terima kasih Tuhan. Mujizat terima kasih. Engkau kami percaya Tuhan siang hari ini. Kami yakin bahwa mujizat-Mu kami alami. Apa yang menjadi doa permohonan kami, Tuhan dengar dan jawab. Kami percaya janji-Mu digenapi atas hidup kami. Kami percaya siang ini. Kami pulang dengan kepastian bahwa kami sudah menerima janji-Mu. Kami sudah menerima jawaban doa. Kami pulang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Percaya, amin. Kita pulang dengan kepastian bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Kita rubah hari ini keluh kesah kita dengan ucapan syukur dan sorak-sorai hanya untuk Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu Bapak Ibu Saudaraku bisa hadir kembali dalam ibadah minggu depan. Ajak keluarga, teman-teman semuanya untuk bisa hadir, kita nyembah Tuhan, kita alami kuasa mujizat Tuhan di tempat ini dalam gereja Revival Worship Church. Bapak Ibu Saudaraku, kami juga rindu Bapak Ibu Saudara boleh menjadi bagian daripada gereja di tempat ini. Saudara bisa mendaftarkan menjadi jemaat dalam gereja Revival Worship Church supaya kita bisa memperhatikan saudara, bisa mendoakan saudara. Karena bagaimanapun dalam hidup ini kita tidak bisa hidup dengan sendiri saja. Kita butuh orang-orang rohani di sekeliling kita yang bisa mendoakan, berikan kekuatan buat saudara. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudaraku, nanti setelah pulang kalau Bapak Ibu Saudara ingin tertanam dan bertumbuh bersama dalam gereja ini, Revival Worship Church bisa menghubungi para asyir untuk mengisi formulir. Bapak Ibu Saudaraku yang ingin dibaptis, yang ingin mengambil bagian juga nanti saudaraku untuk penyerahan anak, Bapak Ibu Saudara nanti bisa menghubungi para asyir. Dan yang ingin melayani di gereja Revival Worship Church juga bisa menghubungi para asyir. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku untuk kehadirannya. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Perpuluhan kita persembahan. Ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan, kita taat dan kita setia. Saya percaya Tuhan akan melipat gandakan berkatnya dengan luar biasa. Amin. Ada barcode, ada nomor rekening yang ada di balik atau kursi saudara atau di depan kursi saudara juga ada yang tertera nomor rekening. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja yang ada. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu yang kami boleh alami sampai hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan itu baik. Saat ini Tuhan kami ingin memberi yang terbaik sebagai tanda cinta kasih ketatan kami kepadamu, persembahan perpuluhan kami. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan berlipat-lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan, amin. Didengar
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat saja nyanyikan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala. Yes, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau nyanyikan satu lagi pujian, amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku. Layak bertata, memerintah selamanya, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, perintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Engkau dahsyat, Kau mulia Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini untuk ibadah yang luar biasa. Kami pulang dengan iman percaya bahwa Allah sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan sorak-sorai bahwa mujizat Tuhan telah kami alami. Dan kami akan lewati hari-hari ke depan. Kami akan percaya bahwa setiap langkah hidup kami akan penuh mujizat. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus menyertai para Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.